Pada masa kerajaan, perang merupakan hal yang sering dilakukan untuk merebut kekuasaan kerajaan maupun wilayah lain. Untuk menjalankan misinya itu, kerajaan memiliki panglima perang. Panglima perang berfungsi membuat strategi perang dan mengontrol pasukan militer. Berikut ini merupakan 5 panglima perang pada zaman kerajaan di Nusantara yang paling disegani. 1. Mahapati Gajah Mada, Panglima sekaligus Pati Kerajaan Majapahit di era pemerintahan Maharani Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, hingga Raja Hayam Wuruk, juga dikenal dengan nama lain Jirnodara. Pada pelaksanaan upacara pengangkatan Gajah Mada, sebagai Pati Amangkubumi Majapahit, beliau mengikrarkan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa pun semakin sering terdengar seiring tersohornya sosok Gajah Mada sebagai Pati sekaligus Panglima yang berpengaruh saat itu. Nama Gajah Mada juga diabadikan sebagai nama salah satu kampus negeri ternama di Indonesia. Tokoh Gajah Mada visi yang spesifik, semangat juang tinggi, rela berkorban, nilai kesetiaan serta pengabdian dapat dikatakan pamornya mungkin lebih tinggi daripada rajanya. Pemilihan namanya pun dengan harapan besar sebuah kampus dapat menghasilkan Gajah Mada yang lain. 2. Pati Unus. Pati Unus atau yang dikenal juga sebagai Pangeran Sabranglor, merupakan panglima di Kerajaan Demak pada pemerintahan Raja Raden Patah. Beliau memiliki nama asli Raden Abdul Qodir putra Raden Muhammad Yunus dari daerah Jepara. Pati Unus terkenal karena keberaniannya dalam memimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Meskipun usianya baru menginjak 17 tahun kala itu, dari perlawanan terhadap Portugis, beliau memperoleh sebutan Pangeran Sabranglor, yang berasal dari kata pangeran yang menyeberang atau sabrang ke Laut Utara atau lor, untuk melawan Portugis. Pada tahun 1500-an Pati Unus menikah dengan putri Raden Patah. Pati Unus merupakan Sultan Demak I yang meneruskan tonggak kepemimpinan Raden Patah. Beliau mendapat gelar Sultan Shah Alam Akbar II. Pati Unus meninggal pada tahun 1512 disebabkan sakit bengkak paru-paru. Tonggak kepemimpinan Kerajaan Demak kemudian dilanjutkan oleh putra Raden Patah, yaitu Sultan Trenggono. Sebagai penghormatan atas raja legendaris Kerajaan Demak, makam Pati Unus berada di tengah makam Raden Patah dan makam Dewi Murtosima, istri Raden Patah. 3. Laksamana Empu Nala, Pati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa, menyadari bahwa usaha penyatuan tidak dapat terwujud hanya melalui darah. Mengingat wilayah Nusantara yang berbentuk kepulauan, upaya penaklukan juga harus dilakukan melalui ekspedisi maritim. Angkatan Laut yang dipimpin Laksamana Empu Nala berhasil menaklukkan seluruh Nusantara bagian barat. Pada tahun 1339 sampai 1341 upaya penaklukan ini dimulai dari Kerajaan Samudra Pasai. Penaklukan ini termasuk ke dalam ekspedisi Majapahit besar-besaran, karena mengerahkan 400 kapal dengan perkiraan satu kapal dapat menampung 200 hingga 1000 orang. Laksamana Empu Nala lahir dan dibesarkan di daerah pesisir. Beragam hal laut bukan hal yang asing baginya. Laksamana Empu Nala banyak belajar dari konstruksi kapal perang peninggalan tentara Mongol yang dikirim Kubilai Khan. Kapal rancangannya dibuat dari jenis kayu pohon raksasa yang tumbuh di pulau yang dirahasiakan. Pelayaran dengan tujuan penaklukkan daerah Nusantara oleh Laksamana Empu Nala bersama Gajah Mada pun terus berhasil memperluas wilayah Majapahit. Hingga pada 1343 daerah Nusantara Timur terdiri atas Bali, Lombok, Sumbawa, Seram, Sulawesi, dan berakhir di Dompo telah berhasil dikuasai Majapahit. 4. Datu Banua V. Datu Banua V merupakan sebutan untuk 5 panglima kerajaan Tanjung Puri. Sebutan ini cukup dikenal oleh warga Banjar di Kalimantan Selatan. Kelima panglima kerajaan yang ditakuti banyak kerajaan lain termasuk prajurit Majapahit pada awal abad ke-14 Masehi. Berdasarkan hikayat Datu Banua V, kelima panglima terdiri atas Panglima Alai, seorang ahli politik dan strategi. Panglima lainnya bergelar Panglima Tabalong dikenal karena kegagahan, kekuatan dan berjiwa ksatria. Panglima selanjutnya adalah Panglima Balangan berparas tampan, memiliki kepintaran, dan suka mempelajari ilmu kanuragan. Datu Banua V juga digawangi oleh si kembar yang bergelar Panglima Hamandit dan Panglima Tapin. Kedua panglima ini terkenal dengan kehandalannya dalam berperang. Setelah dilantik dan mengikrarkan Sumpah Palapa, Gajah Mada semakin berambisi mewujudkan persatuan di tanah Nusantara. Penaklukan menjadi jalan dalam perwujudan ikrar tersebut. Pada tahun 1341
Masehi, Kerajaan Majapahit melakukan ekspedisi militer pertama ke wilayah Borneo, hingga terjadilah perang besar antara pasukan Majapahit melawan pasukan Nan Sarunai dibantu pasukan Tanjung Puri. Selama peperangan dahsyat ini berlangsung telah banyak korban jiwa dari berbagai pihak yang berperang. Selama 2 hari pertempuran terjadi, akhirnya pasukan Majapahit mundur. Bahkan pasukan yang kala itu dipimpin Senopati Arya Manggala kepalanya putus terkena mandau senjata asli suku Dayak. 5. Raden Kudo Kardono. Tidak terlalu banyak catatan mengenai Raden Kudo Kardono selain perannya sebagai Panglima Perang andalan Raja Jayanegara. Beliau juga dikenal sebagai Eyang Kudo Kardono. Perannya sebagai Panglima Perang pada pemerintahan tahun 1309 sampai 1328. Konon, Kudo Kardono merupakan saudara sepupu dari Mahapati Majapahit Gajah Mada. Beliau pernah mendapatkan hadiah tanah perdikan di Sungai Asin, kini jadi daerah Kaliasin, atas keberhasilannya menumpas pemberontakan yang dipimpin Rakuti. Peristirahatannya terletak di Jalan Cempaka 25, Kota Surabaya, Jawa Timur. Demikian kisah 5 panglima perang terhebat di Nusantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.